Halo guys, jumpa lagi di channel Kian Service. Kali ini kita akan memperbaiki deep fryer di daerah Jagakarsa. Kata pemiliknya, deep fryer ini rusak dan tidak bisa menyala. Nah, ini adalah deep fryernya yang kata pemiliknya tidak bisa menyala. Sebelum diperbaiki, ada baiknya klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Mari kita bongkar. Kita buka dulu tungku deep fryer dari dudukannya supaya kita bisa bebas membongkar bagian dalam dari tungkunya, karena ini spare partnya ada pada bagian dalam. Nah, ini kita buka dulu covernya. Setelah itu, ini adalah bagian dalamnya, dan ini ternyata ada kabel putus pada bagian modul ke solenoid. Mungkin ini penyebab dari kompor tidak bisa nyala. Nanti akan kita coba sambung kabelnya. Nah, ini sudah kita sambung dan kita gunakan solasi bakar untuk menutup kabel yang disambungnya. Sekarang kita coba nyalakan apinya. Api sudah menyala setelah tadi kabelnya kita sambung. Ternyata kerusakannya hanya pada kabel yang putus pada kabel modul menuju solenoid. Nah, ini apinya sudah besar dan sudah bisa menyala. Namun tadi itu apinya masih ada sedikit bagian yang merahnya. Nanti akan kita coba bersihkan tungkunya supaya yang api merahnya bisa berkurang. Ya, ini adalah bagian untuk volume besar apinya ada pada bagian bawah tungku. Jadi untuk membesarkan api itu bukan pada termostat, tapi pada bagian bawah itu ada semacam tuas. Sekarang kita coba buka tungkunya. Nah, ini adalah baut untuk membuka tungku, ada pada bagian belakang dekat busi pemantik. Nah, baut-baut ini yang harus kita lepas. Setelah dilepas, lalu kita semprot menggunakan karbu cleaner supaya jelaga-jelaga yang ada pada tungku itu hilang dan bersih saluran gas pada tungkunya. Nah, begitu juga dengan lubang-lubang yang ada pada bagian bawah sini. Itu harus dibersihkan juga. Kenapa harus pakai karbu cleaner? Karena karbu cleaner itu cepat kering dan mudah untuk merontokkan kotoran. Setelah cairan karbu cleanernya kering, kita pasang kembali tungkunya pada posisi semula. Kita pasang baut-bautnya dan kita kencangkan, jangan sampai ada yang kendor bautnya. Setelah tungkunya terpasang, saatnya kita nyalakan. Ya, sekarang apinya sudah berkurang merahnya. Karena ini posisinya dekat dengan kipas angin, jadi apinya merah karena ada angin. Nah, nanti bila sudah dipasang ke dalam tungku, apinya tidak akan merah. Nah, nanti akan kita coba lihat setelah kita pasang pada tungku. Untuk Anda yang mempunyai usaha ayam goreng dan sebagainya yang menggunakan deep fryer, namun deep fryernya mengalami kerusakan, silakan Anda menghubungi kami untuk kita perbaiki.
Silakan Anda menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi. Kami dengan senang hati akan membantu Anda semua. Setelah tadi bagian dalam kita rapihkan dan kita pasang semua kabel-kabelnya, sekarang saatnya kita pasang kembali tungku deep fryer pada posisi semula. Nah, tadi setelah covernya kita pasang, sekarang kita pasang baut-bautnya dan kita kencangkan, jangan sampai ada yang kendor. Kalau bautnya kendor, ini sangat bahaya. Bisa-bisa nanti tungku deep fryernya copot. Setelah tungkunya tadi kita pasang, sekarang kita coba nyalakan kembali tungku deep fryernya. Api pada tungku sudah menyala, bisa terlihat pada bagian bawah ini. Api sudah menyala dan kita coba nyalakan kembali. Ya, bisa terlihat api menyala pada bagian bawah ini, sangat terlihat. Nanti bisa kita lihat juga pada bagian lubang untuk mengintip nyala apinya. Begitulah cara memperbaiki deep fryer yang apinya mati. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Tonton juga video-video kita yang lainnya ya. Di channel ini kita menghususkan diri untuk membahas perbaikan kompor, yaitu kompor tanam, kompor standing, dan juga water heater. Nah, jadi untuk Anda yang ingin belajar memperbaiki kompor, water heater, dan deep fryer, Anda berada pada channel yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.